Halo Ngominers, apa kabar? Sebelumnya aku mau minta maaf kalau suaraku agak aneh. Kadang-kadang bisa di pertengahan itu bisa hilang karena tenggorokanku udah... Aduh, ini mungkin perlu dioperasi. Oke, anyway, ini kali ini agak berbeda dengan biasanya karena aku sedang mencoba setup di studio yang di atas. Ini rencananya adalah nantinya ini akan studio yang aku gunakan untuk kalau ada bintang tamu. Jadi sistemnya kayak podcast gitu. Ini aku pakai, sorry, ini aku pakai bean bag. Sementara aku pakai Mac wireless saja, tapi nanti aku pikirkan biar gimana enaknya ya. Beanbag, nanti meja, dari meja ini ada laptop, aku kontrol semuanya dari sini. Jadi konsepnya itu pakai multicam, kamera satu, kemudian ini kamera duanya. Oke. Sebenarnya kalau yang idealnya kan nanti ini podcast itu pakai 3 kamera kan. Satu kamera yang ngambil semuanya, kedua yang berbicara, kemudian satu yang menyorot ke pembicara satu, kemudian satunya lagi ke pembicara dua. Nah, masalah aku cuma punya 2 kamera ini. Jadi mungkin bisa aku pakai kamera yang dari laptopnya. Jadi kalau aku kan yang punya channel nggak perlulah terlalu bagus, kamera dari laptop aja cukup gitu. Jadi yang dua ini nanti untuk satu untuk yang berdua, dua-duanya kelihatan. Satu untuk ininya bintang tamunya, ya satu untuk yang aku aja yang dari laptop. Oke, nah aku pakai kamera ini dulu biar kepake juga. Alright, itu sekedar introduction aja, sekedar biar kawan-kawan tahu. Beginilah nanti studioku yang di atas. Konsepnya industrial saja, jadi ini sengaja tak semen sampai segini aja udah cukup. Mungkin nanti aku tambahkan kayak ini ya, di sini aku tambahkan green screen, jadi ada di sini bisa ada video lah kelihatan kayak gimana gitu. Nantilah ininya. Aku udah capek sekali ngurus ini, ngurus studio ini nggak kelar-kelar sampai sekarang. Yang penting sekarang sudah bisa dipakai. Oke. Nah, pertama Jakub Kiwior. Inter itu ada 3 yang sekarang sedang dipertimbangkan untuk di posisi defender ya. Ada Robert Renan, ada Jakub Kiwior, sama siapa lagi satu aku lupa banget. Tapi ini aku nggak terlalu ingat karena memang kansnya itu sangat kecil. Di sisi lain Jakub Kiwior ini harganya agak mahal. Cuman ada kemungkinan Arsenal mau meminjamkan Kiwior ke Inter. Kenapa? Karena aslinya itu kan si Kiwior ini mau dipakai untuk nukar Calafiori. Sekarang itu kalau nggak salah Arsenal udah punya 5 back. Itu sebelum Calafiori datang. Dan sebelum ini pun di musim lalu Kiwior ini sudah jarang dapat menit bermainnya sedikit. Jadi memang si pemain ingin pergi dari Arsenal. Nah, biasanya sudah beberapa kali terjadi yang tamatan Liga Inggris main di Liga Italia itu dia bagus. Nah, Kiwior ini Inter sedang mempertimbangkan. Aduh, kalau aku sih sebenarnya lebih condong ke Hermoso ya. Kalau itu sudah jaminan mutu, tapi kayaknya ya usianya itu yang sudah mendekati kepala 3 memang jadi dari Oktrinya memang ngotot banget. Jangan nyari pemain tua kayak gitu. Sudahlah, aku nggak terlalu ngerti. Mungkin maunya biar kayak Mudrik gitu kan, 80 juta, masih muda. Anyway, yang manapun antara Kiwior terserah lah. Aku sudah capek sama drama-drama center back ini. Aku mau ini kan interview Capello. Dia bilang adalah Hakan ini satu dari 3 gelandang terbaik di dunia saat ini. Dia bilang gitu. Ini Capello loh yang ngomong ya. Kalau ada yang bilang wah sok-sokan, ini Capello yang ngomong. Dia bilang itu ada Hakan, kemudian siapa lagi yang dia bilang? Dia juga bilang Declan Rice, dan kemudian tentu saja paling top di atas itu dia bilang Rodri. Nah, ini aku setuju, tapi kita langsung saja gini kan ininya ya, isi interviewnya. Oke. Ini dia bilang gini, siapa pemain kunci dari Inter? Dia bilang Hakan Çalhanoğlu. Dia adalah konduktor atau konduktor dari orkestra yang bernama Inter itu. Seseorang yang kamu bisa percaya dengan bola, dengan ketenangan di pikiran, tanpa dia melepaskan bola itu secara gampang. Maksudnya kadang-kadang ada
pemain yang gampang sekali kehilangan bola kayak si Gagliardini gitu kan. Dalam posisinya dia sebagai regista, dia satu di antara 3 pemain terbaik di dunia, posisi regista loh ya. Nah itulah tadi dia bilang ada Rodri yang paling di atas, kemudian ada juga Declan Rice. Padahal tapi Declan Rice kemarin di Inggris mainnya nggak terlalu bagus. Kalau di Arsenal ya memang beneran bagus, cuman ya sama sih kayak pemain Inter juga kan. Di Marco di timnas juga nggak terlalu bagus, kemudian Barella bagus. Siapa lagi ya, Darmian nggak terlalu bagus kemarin di Italia, tapi itu kan lebih ke pelatihnya yang Brekele. Kemudian dia bilang juga kan tadi soal bahwa pemain kunci di Inter itu adalah Hakan Calhanoglu. Tapi dia juga bilang aku akan memberikan special mention untuk Barella. Kemudian dia juga memberikan pemikirannya tentang si siapa namanya yang baru datang itu, si Piotr Zielinski. Dia bilang kita berbicara tentang pemain top lainnya. Dia juga bisa menjadi starter tanpa masalah lagi. Inzaghi nggak akan ada masalah mau memulai pertandingan dengan Mkhitaryan ataupun dengan si Piotr Zielinski, yang manapun itu hasilnya pasti akan tetap bagus gitu dia bilang, bro. Aku sih setuju, malah aku inginnya pelan-pelan Mkhitaryan itu dalam tanda kutip dipinggirkan lah sedikit, karena jangan sampai kayak Handanovic. Tahu nggak yang terjadi dengan Handanovic? Dia itu pemain yang bagus sekali, tapi di akhir-akhirnya kita malah mengingat Handanovic itu sebagai pemain yang spesialisasinya itu adalah mata laser gitu. Gara-gara apa ya? Karena dia penampilannya sudah menurun, tapi dipakai terus, dipaksakan terus oleh Inter untuk posisi starter gitu loh. Nah, Mkhitaryan aku harap sebelum dia kelihatan sering salah, sering jelek, sering cedera, dia tuh sudah mulai digeser oleh Zielinski, sehingga kenangan kita tentang seorang Mkhitaryan, wow mantap. Setiap Mkhitaryan bermain itu selalu dia bermain bagus kayak gitu. Itu yang akan hidup dalam kenangan kita. Gila guys. Nah, berita berikutnya adalah kawan-kawan kemarin 2 hari yang lalu kayaknya 2 hari yang lalu malam bahwa sudah ada berita Lautaro Martinez sudah menandatangani kontrak perpanjangan untuk Inter. Tapi itu belum resmi, belum ada pengumuman resmi dari Inter. Nah, hal ini diamini oleh Marotta juga. Ya, dia bilang Lautaro Martinez memang beneran sudah menandatangani kontrak, cuman kami ingin menunggu sampai dia kembali dari vacation untuk mengumumkannya secara resmi gitu, bro. Nah, yang menarik adalah ketika Marotta membahas soal transfer, dia malah membantah negosiasi yang terjadi antara Inter dengan si Gudmundsson. Dia bilang ini, sejujurnya kami tidak pernah bernegosiasi dengan dia karena saat ini opsi di lini serang kami memberikan garansi bahwa kami punya jumlah yang cukup. Jadi pada saat ini kami menjaga hal ini agar tetap berjalan seperti ini. Nah, gitu. Aku juga, tapi kemudian ada berita lain yang menyebutkan bahwa walaupun dibantah oleh Marotta, tapi Inter masih berbicara dengan Genoa. Ini menurut Corriere dello Sport loh ya. Ini bukan gosip murahan, tapi ini sumbernya adalah Corriere dello Sport. Cuman aku sih kalau sudah presidennya sendiri bilang kami nggak pernah bernegosiasi dengan dia, ya kayaknya ini memang lebih ke mungkin memang benar ada ketertarikan dari Inter. Tapi ya dalam hal ini tidak sampai benar-benar duduk berdua, oke kami ingin kamu gini-gini. Ya nggak sampai kayak gitu. Ini sudah presidennya sendiri yang ngomong, apalagi yang mau diinikan kan. Yang dia juga sempat membahas tentang peta persaingan di Serie A. Dia bilang ini, komentarnya sangat bijak menurutku. Ini komentar yang sangat bagus. Semakin kuat protagonis yang kita miliki di Serie A, semakin bagus. Conte adalah pelatih yang bagus.
Dan Napoli tentu saja ada di antara kandidat kuat untuk meraih Scudetto. Dia bilang gitu. So, kalau dari Marotta dia memperhitungkan Napoli karena Conte sih. Karena Conte ketika di Inter memang dia dapat ininya, apa namanya, Scudetto itu kan baru di musim kedua. Tapi sebenarnya di musim pertama pun dia sudah ngegas dengan Inter. Cuma ya kurang beruntung aja sih kita nggak bisa dapat Scudetto waktu itu. Bagi itu bro. Nah, bagaimana ini tentang Gudmundsson? Ya sudah, sebenarnya benar omongnya Marotta. Kalau dari segi jumlah pemain yang kita punya, itu sih kayaknya memang sudah cukup. Taremi, Thuram, Lautaro, kemudian Korea, Carboni, ini udah ada 5. Cuman Korea aja yang, ada Arnaud Taufik lagi satu. Berarti ada 6 penyerang kita punya. Cuman ya kan Carboni katanya masih goro-goro nih, apakah dijual atau dipinjamkan kembali. Kemudian Arnaud Taufik, tapi kalau Arnaud Taufik dari Marotta sendiri bilang kayaknya nggak akan dijual sih. Ya udah dibiarin menyelesaikan kontraknya aja. Korea yang ini, yang benar-benar keinginan Inter untuk menjual Korea. Atau jangan-jangan Korea itu dia pingin stay di Inter karena dia gila, aku ke Marseille atau Inter Scudetto. Coba kalau dia di Inter kan at least dia dapat juga di CV-nya bahwa pernah meraih Scudetto kan. Tapi itulah. Nah, ini ada berita menarik dari seputar training ground Inter. Pelatih Inter Milan tidur di lapangan. Bukan tidur di lapangan, tapi sampai nginep katanya dia di Appiano Gentile untuk membahas ini. Bahkan dia sampai sesi latihan itu sudah selesai, dia itu masih membahas sama staff-staffnya, menyusun program latihan, besok mau ngapain. Bahkan setelah selesai ini, ya udah kita selesai, dia nginep juga di ini. Ini aku liatin ya. Gazeta melaporkan bahwa pelatih berusia 48 tahun ini bekerja dengan stafnya menyusun schedule training lama setelah sesi latihan itu selesai. Inzaghi bekerja sampai jam 11 dan kemudian setelah itu dia nggak kembali pulang. Mungkin ini lagi bertengkar sama istrinya. Alasan aja lagi kerja. Bahkan juga ada satu nama lagi yang juga kedapatan tidur di tempat latihan, yaitu Henrikh Mkhitaryan. Ini bukan aku yang ngarang-ngarang nih. Henrikh Mkhitaryan ini berarti memang Zielinski nggak bisa ongkang-ongkang langsung jadi pemain inti. Mkhitaryan belum menyerah. Dia mau kontrak terakhirnya itu dia tetap jadi tokoh utama di Inter. Kalau aku sih bagus. Persaingan secara sehat itu bagus, sama kayak Barella dengan Fratesi kan, mereka hubungannya tetap baik, tidak saling jegal kayak gitu. Mantap lah, semoga bisa dipertahankan untuk musim depan. Nah, kemudian adalah 3 pemain baru Inter. Sebenarnya pemain baru Inter kan bukan 3 karena kemarin ada Alex Perez juga kan. Tapi 3 yang anggaplah pemain senior lah ya, Taremi, Zielinski, dan Jose Martinez. Itu ketiga-tiganya memberi impresi positif, kesan yang positif. Nah, di sini dari Zielinski memang belum sempat ikut pertandingan preseason karena dia kemarin tampil di Euro walaupun pulang lebih awal. Nah, yang sudah bekerja bersama Inzaghi itu adalah si Taremi. Di sini dilaporkan bahwa ada kemiripan dengan gaya bermain Dzeko di Taremi. Nah, kalau apa yang aku lihat di highlight pertandingan kemarin lawan Lugano itu, ya memang kelihatannya ini. Bahkan kalau aku lihat di ini pun, di profil-profil atau video YouTube yang membahas profil Taremi, itu memang dikatakan dia playmaking striker yang bisa berfungsi sebagai playmaker ya, kayak Dzeko itu. Tentunya ini bagus ya, karena memang dari zaman Dzeko kita bermain dengan striker yang banyak turun kemudian ikut membagi bola. Ini terutama bisa dilihat dari assist dia ke Korea. Assistnya itu bukan assist kayak Dumfries yang
push, tapi asis yang kelihatan dengan visi kayak asisnya dari gelandang gitu. Coba deh kawan-kawan lihat highlightnya Inter lawan Lugano. Asisnya ke Korea itu kayak asis dari gelandang gitu. Kemudian Zielinski juga memberi kesan yang baik terhadap Inzaghi. Inzaghi suka bahwa dia kelihatan sangat sangat berusaha menunjukkan rasa lapar untuk bisa segera terintegrasi ke dalam tim. Mantap lah. Nah, Josep Martinez, kalau di sini kalimatnya Josep Martinez menunjukkan tanda-tanda positif bahwa dia bisa tumbuh menjadi pilihan pertama di gawang untuk jangka panjang. Jadi sesuai dengan rencana Inter. Nah, sebagai penutup, Nicola Berti. Ini sebenarnya requestnya dari Bro Boni. Halo Bro Boni, sorry banget aku belum bisa. Tapi dalam minggu depan aku akan usahakan sudah kelar ya. Sorry banget. Nah, dia berkomentar bahwa sama kayak aku, sangat terkesan dengan Taremi. Saya telah jatuh cinta sekarang dengan bintang Iran ini. Wih gila, segitu ininya Pak. Karena memang di highlight itu kelihatan Taremi tampil bagus banget ini. Bisa-bisa Thuram harus hati-hati ini, tapi enggak sih kayaknya. Karena Thuram secara fisik pastilah lebih bagus. Tapi kita lihat aja, persaingan masih terbuka gitu. Nah, kalau dari komentarnya Berti, dia ngomong gini, aku ini kan aja ya. Mantan gelandang Inter ini membandingkan Inter dengan rivalnya AC Milan. Bahkan dengan kemungkinan, baru kemungkinan loh ya, kemungkinan datangnya Zamarzik dan Fofana ke Milan, saya rasa Inter memiliki skuad yang terkuat di posisi lini tengah, dia bilang gitu. Berti argue bahwa Rossoneri atau AC Milan mengalami transisi yang besar, terutama dengan pergantian pelatih. Sementara itu, Inzaghi bisa mengandalkan lini tengah yang stabil dan sudah terbukti. Dan juga dia telah mendapat tambahan pemain sekaliber Zielinski. Mantap. Nah, saya percaya bahwa pemain Polandia ini akan menjadi fundamental bagi tim ini. Dia bisa memberikan ruang bagi Calhanoglu dan Mkhitaryan untuk beristirahat jika diperlukan. Gitu, Bro. Dan kita tidak bisa melupakan bagaimana musim depan itu akan ada banyak sekali jumlah pertandingan yang akan memaksa pelatih untuk melakukan rotasi. Scudetti dimenangkan di lini tengah. Ini kata dia, aku setuju. Saya tahu peran ini dengan baik dan ini adalah alasan lain kenapa Nerazzurri tetap berada di depan tim-tim lain di musim ini. Terus kemudian sebagai penutup dia bilang begini, Barella tetaplah pemain favorit saya. Tapi saya harus mengakui bahwa saya telah jatuh cinta dengan Taremi. Dia itu luar biasa. Wih gila. Nah, aku mau komentar sedikit tentang Scudetti dimenangkan di lapangan tengah. Menurutku ini salah satu alasan kenapa zamannya Moratti dengan segala bintang yang dia datangkan itu kita nggak pernah bisa menang Scudetto kecuali di era setelah Calciopoli itu. Karena lini tengah kita keropos. Bayangkan salah satu blunder yang kontroversi, bukan gimana ya. Kalau dibilang blunder ya blunder, kalau dibilang enggak ya enggak. Itu adalah ketika dia menukar Simeone dengan Vieri. Jadi Inter mengambil pilar lini tengah ditukar dengan striker. Iya betul, Vieri ngegol banyak banget. Tapi ya kita sering kalah karena apa? Lini tengah ini tidak bisa menjaga keseimbangan tim. Karena ngegol banyak tapi kebobolan juga banyak kayak gitu. Sehingga sekali lagi aku setuju banget dengan Berti ini bahwa Scudetti dimenangkan di lapangan tengah.
Dengan kenyataan bahwa lapangan tengah Inter tetaplah sepertinya masih ya lapangan tengah terbaik di Serie A, aku optimis Inter bisa berbicara banyak. Dan aku setuju banget dengan banyak rumah taruhan yang lebih memfavoritkan Inter untuk meraih Scudetto di musim depan. Musim inilah ya, bilang kan sudah sedikit lagi udah akan mulai. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.